Dunia mengecam pembunuhan terhadap jurnalis-jurnalis Palestina di Gaza yang selama ini menjadi suara bagi rakyat Palestina yang tengah menghadapi genosida oleh Zionis Israel. Kami akan membahasnya bersama dengan Liaison Officer Mercy, Marisa Noriti, yang tengah berada di Yordania. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga ada Ibu Dina Sulaiman. Ibu Dina, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Ibu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, terima kasih sudah bergabung. Mbak Marisa, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di Rumah Sakit Al-Shifa, tempat para dokter, relawan Mercy bertugas saat ini, terutama setelah Israel mengebom tenda jurnalis di luar Rumah Sakit Al-Shifa? Ya, baik. Saat ini saya sebagai Liaison Officer IMT Mercy Indonesia sedang berada di Aman untuk menunggu proses masuk ke Gaza, dan saya terhubung dengan berbagai pihak di Gaza. Dan kemarin malam sekitar jam 23.20 menitan waktu Gaza, saya mendapat update sendiri dari rekanan kami, teman yang lagi bertugas di Shifa Hospital, bahwa terjadi pengeboman di tenda jurnalis yang berjarak kurang lebih hanya 30 meter saja dari ER, emergency Shifa Hospital. Dan pada malam itu dokter dari Mercy Indonesia sedang beristirahat, di mana lokasi tempat peristirahatan mereka, mesnya, berada masih dalam kompleks Shifa, tapi itu berjarak 300 meter, dan mereka terbangun saat itu karena getaran yang sangat besar, kinetik dari efek pengoboman tersebut. Dan dilaporkan juga collateral damage karena lokasi tenda di mana jurnalis station di situ, di sekitarnya juga terdapat warga lokal yang mondar-mandir, ada juga yang berjualan makanan-makanan kecil di sekitar lokasi tersebut. Jadi juga terdapat collateral damage dari penyerangan tadi malam, baik itu yang major injury ataupun minor injury. Dan pada malam hari tersebut beberapa international doctor turun untuk membantu menangani korban pengoboman tersebut, karena malam itu pengoboman memang sangat intens, di samping di depan Rumah Sakit Al-Shifa, juga di Al-Zaitun Neighborhood, dan beberapa kali juga pengoboman yang tidak berjarak terlalu jauh dari Shifa Hospital. Jadi malam itu beberapa international staff, medical staff turut membantu penanganan korban. Dan hingga pagi hari dokter dari Mercy Indonesia juga cukup sibuk untuk menangani korban dari pengoboman tersebut. Begitu, Mbak Sylvia. Oke, baik. Mbak Marisa, saya bergeser dulu ya ke Ibu Dina. Ibu Dina, jelang rencana Zionis untuk mencaplok total wilayah Gaza yang disebut akan dilakukan dalam 2 pekan mendatang, Zionis Israel kembali membunuh lebih banyak jurnalis. Apakah ini salah satu siasat supaya pencaplokan yang akan mereka lakukan itu tidak memantik perhatian publik secara luas? Ya, yang pertama kalau terkait para jurnalis selama 2 tahun ini Israel betul-betul secara sengaja ya menargetkan para jurnalis, jadi tidak hanya waktu-waktu terakhir ini saja. Dan Syahid Anas Al-Sharif itu selama ini sudah ini ya menyeru di akun X-nya bahwa dia berkali-kali sudah mendapatkan ancaman dari rezim Zionis, diancam untuk agar berhenti memberitakan tentang genosida Gaza. Tapi Anas tetap bertahan memberikan berita. Ini artinya memang Israel tidak ingin ada jurnalis di Gaza. Israel tidak ingin orang-orang di Gaza memberitakan apa yang sedang mereka alami, dan mengungkap kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Ibu Dina, sepanjang sudah 2 tahun ini lebih dari 200 jurnalis dibunuh oleh Israel. Bagaimana dampaknya pada arus informasi khususnya terkait dengan situasi yang ada di Gaza? Yang saya pikir kita perlu semua salut ya pada orang-orang Gaza.
meskipun sudah banyak jurnalis yang dibunuh dan ditargetkan dengan sengaja oleh Israel, selalu saja ada yang ini ya tetap bertahan menggantikan mereka yang sudah gugur dan citizen journalism juga sangat aktif di Gaza. Orang-orang Gaza memberitakan sendiri apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami. Mereka sangat sadar bahwa uh, dunia perlu tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga saya pikir apa yang terjadi di Gaza akan terus bisa kita ikuti karena orang-orang Gaza betul-betul resistensinya betul-betul tinggi, semangat untuk terus berjuang melalui media itu juga sangat tinggi. Bahkan anak-anak kecil pun juga ada ya yang berperan sebagai jurnalis cilik. Saya pikir kita masih bisa berharap situasi akan terus diberitakan kepada kita, tapi tentu sekarang pertanyaannya kita mau apa gitu ya. Ketika sudah ada berita sedemikian jelas, setiap menit kita bisa ikuti apa yang sedang terjadi di Gaza, lalu dunia apakah akan terus diam seperti sekarang? Apakah kita begini-begini saja? Kan pertanyaannya sebenarnya pada kita ya. Iya, betul sekali. Kalau begitu, Mbak Marissa, kembali ke Anda. Sekarang memang kita dihadapi dengan serba ketidakpastian ya, terutama buat warga Gaza. Tapi apa saat ini yang sedang berusaha terus dilakukan oleh para dokter, para relawan Mercy di sana dengan semua keterbatasan yang ada, apalagi dengan dibomnya tenda jurnalis yang lokasinya dekat sekali, hanya 30 meter dari Rumah Sakit Al-Shifa, tempat banyak relawan Mercy di sana. Bagaimana para relawan dokter Mercy itu bertahan di sana? Ya, hingga saat ini relawan Mercy maupun relawan internasional lainnya yang bertugas di Shifa Hospital, kita tetap bertahan walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, baik itu dari sisi medical supply atau logistik harian yang mereka butuhkan. Memang situasi bisa dibilang tidak ada peningkatan yang terlalu berarti, penyerangan masih tetap intens. Alhamdulillah relawan kita survive walaupun dengan mungkin waktu istirahat yang sangat berkurang karena pengoboman yang sering berlangsung di sekitar Shifa Hospital, tapi kita terus berkoordinasi untuk situasi keamanan di sekitar Shifa Hospital, di tempat relawan kita bekerja, salah satunya juga di Al-Hello Hospital. Untuk saat ini di tengah konflik yang berkecamuk, genosida yang berlangsung saat ini, khusus untuk lokasi Shifa Hospital dan Al-Hello Hospital, di mana relawan kita bertugas masih cukup kondusif untuk mensupport layanan medis di Gaza. Oke. Mbak Marissa, Anda sempat memasuki Gaza bersama dengan konvoi WHO ya. Bagaimana Anda melihat pemenuhan kebutuhan hidup warga Gaza di tengah blokade yang terjadi? Ya, benar sekali. Saya sebelumnya sudah bertugas di Gaza selama kurang lebih 1 tahun, dan saya juga mengamati blokade yang telah berlangsung sejak Ramadan tahun lalu, dan bisa saya sampaikan bahkan dari Ramadan tahun ini, di saat itu saja masyarakat Gaza sudah tidak mengkonsumsi protein, dan per kemarin saya mendapatkan informasi memang sudah ada masuk bantuan kemanusiaan melalui Zikim dan juga truk-truk komersil dari para traders, tapi jumlahnya juga tidak mumpuni untuk membuat harga cukup terjangkau bagi sebagian besar warga Gaza. Jadi hingga saat ini sebagian besar warga Gaza berusaha bertahan hidup dengan makan paling tidak 1 kali sehari, dan itu saya yakin tidak semua bisa mendapatkan makanan sekali sehari. Mereka juga sangat bergantung kepada program-program bantuan kemakanan dari berbagai organisasi charity internasional, dan banyak juga di antara mereka yang juga dengan segala risikonya masih mengandalkan untuk mendapatkan bantuan makanan dari titik-titik distribusi GHF yang kita ketahui banyak terdapat korban di sana. Sebelumnya itu bahkan bisa
100 sampai 150 casualties per day. Akhir-akhir ini memang sudah menurun, tidak mencapai 100 lagi, tapi tetap ada korban, apalagi dari perbatasan Zikim untuk daerah utara. Dan juga mereka seperti kita lihat juga mengharapkan bantuan dari airdrop yang juga sangat berisiko mengakibatkan kematian. Jadi hingga saat ini ya kebutuhan basic needs warga Gaza masih sangat belum tercukupi. Oke, baik. Dan terakhir kepada Ibu Dina. Ibu Dina, kalau kita lihat sekarang kenapa ya Israel masih saja menyerang, bahkan serangannya itu semakin masif di tengah rencana negara-negara barat yang akan secara resmi mengakui negara Palestina? Saya pikir alasannya ada dua ya. Yang pertama, Israel itu bisa disebut unjuk gigi ya. Jadi semakin dia melihat bahwa negara-negara Barat sedikit tunduk ya pada tekanan opini publik. Kita tahu di demonstrasi di negara-negara Barat luar biasa masif menuntut pemerintah mereka masing-masing agar menghentikan dukungan kepada Israel, dan atas tuntutan ini negara-negara Barat berusaha memberikan angin segar ya dengan menyatakan akan memberikan pengakuan. Nah, Israel menghadapi ini langsung semakin mengintensifkan serangannya untuk memperlihatkan bahwa dia lebih berkuasa dari negara-negara Barat ini. Nah, sayangnya itu pula yang terjadi ya. Jadi negara Barat sebenarnya punya kekuasaan, punya power untuk menghentikan kejahatan Israel. Karena apa? Karena kan Israel bisa melakukan semua kejahatan ini berkat suplai senjata, suplai dana dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ya, sebenarnya mereka punya power, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Nah, ini yang ingin ditunjukkan Israel kepada dunia bahwa dia masih sebenarnya masih mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat ini. Tentu akhirnya pertanyaannya adalah kita masyarakat sipil dan negara-negara yang menyatakan betul-betul mendukung Palestina itu dipertanyakan gitu ya. Apakah akan diam saja atau betul-betul mau melakukan hal-hal yang lebih berdampak supaya Israel tidak bisa lagi sesumbar, tidak bisa lagi arogan seperti sekarang, membunuh semaunya, merasa tidak akan ada yang bisa menghukumnya. Seperti yang ini ya, seruan dari reporter khusus Palestina untuk PBB itu Francesca Albanese, dia menyatakan bahwa negara-negara sedunia yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina seharusnya melaksanakan upaya yang lebih kuat, yaitu melakukan boikot ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung kejahatan Israel di Palestina. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman dan juga Mbak Marisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.